gengs, ketemu lagi di Masak versus Makan. Hari ini gue sendirian, kenapa? Karena suami lagi siap-siap. Jadi kita akan bikin menu masakan yang cocok banget buat digunakan pada saat bulan puasa. Ini kita kan lagi masuk ke bulan puasa ya, jadi harapannya resep-resep ini yang kita kasih ke teman-teman itu resep-resep yang gampang dibuatnya, terus juga yang pastinya harus enak. Kenapa? Karena ya kalau misalnya gak enak kan jadi malas makan ya. Nah hari ini resepnya adalah sate ayam bumbu merangi. Nah ini spesial banget karena gue suka rasanya, jadi ini kita udah pernah trial sebelumnya dan gue suka banget, jadi makanya pengen share juga buat teman-teman dan hopefully teman-teman juga suka sama rasanya. Nah langsung aja kita coba ya. Oke gengs, jadi ini untuk bahan-bahannya langsung kita eksekusi aja. Jadi gue punya dada ayam, ini kurang lebih tadi gue punya 650 gram, setengah kilo lebih. Nah ini akan gue marinasi dengan bumbu-bumbunya. Jadi gue punya 6 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, ada 5 butir kemiri. Gue punya lengkuas, ini kurang lebih ada 2 jari jempol lah. Gue punya ketumbar, nanti ada lada, garam, penyedap rasa ayam, sama nanti minyak sayur untuk kita bikin bumbu marinasinya. Jadi ini langsung aja kita halusin bumbunya. Ini tadi bawang putih ada 6 siung, bawang merah 6 siung, ini ada 5 kemiri, 5 butir kemiri, dan ini ada lengkuas tadi. Ukurannya ini karena udah dipotong-potong, jadi ukurannya itu kurang lebih 2 jempol tangan. Nah kita kasih garam, ini kita kasih garam kurang lebih 1 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap rasa ayam. Nah ini untuk lada kurang lebih kita setengah sendok teh. Nah ini ada ketumbar, jadi kita pakai kurang lebih itu 2 sendok makan ketumbarnya. Terakhir ini kita kasih minyak goreng, ini kurang lebih kita kasih 4 sendok makan biar nggak kental banget. Jadi memang kalau untuk ayam kita kasih minyak sayur supaya nanti pas dibakar nggak usah pakai minyak lagi. Atau bisa diganti juga teman-teman, kalau mau selain minyak sayur bisa diganti dengan margarin yang sudah dicairkan, itu juga bisa. Nah ini langsung aja kita untuk bumbu marinasinya kita halusin. Nah ini langsung aja. Langsung matiin aja. Oke, bumbu yang kita halusin tadi, nah seperti ini langsung aja kita pang sini. Nah ini tuh harum banget dari ketumbarnya sih yang paling menonjol harum. Nah sekarang kita kasih kecap manis. Ini kita kasih kecap manis, ini selera, karena manis ini kalau gua kira-kira gua kasih ini di 4 sendok makan. Jangan terlalu banyak juga. Kalau terlalu banyak mungkin nanti takutnya pas dimasak agak sedikit cepat gosong, karena kan kita masaknya ini di teflon ya gengs ya. Nah ini setelah dikasih kecap dia agak sedikit gelap ya gengs ya, seperti ini. Sebenarnya ini pun bisa kalau mau digoreng, cuman kalau digoreng jadi kalau dada ya biasanya agak sedikit lebih keras. Jadi kalau gue saranin lebih baik kita bakar. Ini bisa dibakar di atas arang atau pakai teflon. Nah jadi ini untuk si ayamnya ini kita marinasi selama minimal 30 menit. Jadi kalau misalnya teman-teman mau
1 jam, 2 jam atau 1 malaman juga nggak apa-apa. Itu lebih bagus karena akan lebih menyerap. Jadi karena waktunya udah mepet juga, jadi gua kurang lebih nanti akan gua diamin di kulkas di bawah, tapi bukan di freezer. Ini kurang lebih nanti 30 menit aja. Sambil nunggu kita siapin tusuk satenya. Nah geng, ini jadi tusuk satenya udah kita rendam dulu pakai air supaya kalau nanti kita pas pembakaran kan, walaupun di teflon dia kan panas, jadi supaya nggak cepet patah dan nggak kebakar sih. Oke gengs, nah ini hasilnya. Ini tadi kurang lebih hampir 40 menit di kulkas. Jadi ini langsung kita mau tusuk-tusuk. Jadi langsung aja kita tusuk-tusuk. Nah ini satu porsinya akan gue bikin jadi 4 potong. Jadi nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Nah nanti ini untuk bumbunya jangan dibuang geng. Jadi bumbunya nanti kita kasih kecap lagi. Ini untuk si bumbu oles pas kita saat kita bakar, dia saat setengah matang atau 1/4 matang kita oles. Jadi supaya benar-benar si bumbu meranginya ini meresap ke dalam dagingnya ya gengs ya. Oh ya ini mungkin takutnya teman-teman ada yang nanya kenapa gua pakai dada ayam bukan paha ayam. Jadi sebenarnya kalau pakai paha ayam juga bisa ya gengs ya, tapi karena ini gua di teflon takutnya agak lama kalau paha ayam, jadi gue pakai dada. Karena kan kalau dada itu lebih cepat matang dibandingin sama paha, jadi gue lebih memilih dada. Mungkin kalau teman-teman mau bakar di arang, di atas arang itu ya bisa juga sih paha, karena pastinya lebih juicy ya gengs kalau untuk paha, bagian paha. Atau teman-teman lebih suka pakai kambing atau lebih suka pakai sapi ya bisa, karena memang biasanya kalau bumbu merangi ini pakai sapi atau kambing. Nah ini udah selesai kita tusuk semua gengs, jadi dapatnya itu 23 tusuk. Nah ini prosesnya langsung kita bakar ya gengs ya, karena memang udah sore, jadi kita segera bakar biar bisa kita sajikan pas makan malam. Nah ini gengs, jadi tadi bumbu lebihnya itu kita kasih kecap lagi agak banyak supaya sampai hitam, dan kita kasih minyak lagi. Nah ini jadi buat nanti bumbu oles. Jadi kalau misalnya udah setengah matang kita oles, jadi supaya makin meresap. Oke gengs, jadi ini udah kita siapin untuk pembakarnya. Kita langsung nyalakan aja apinya. Nah ini gue pakai api besar. Jadi kalau misalnya api besar ini, jadi awal kita api besar, nanti kalau sudah panas baru kita pakai api sedang tapi menuju kecil. Jadi prosesnya agak sedikit bertahap untuk satenya supaya dia matangnya merata. Oke gengs, nah ini udah mulai panas, jadi apinya kita kecilin. Ini pakai api sedang aja. Nah ini langsung aja kita taruh sebagian dulu. Ini kita taruh segini karena kan memang untuk si apinya di sekitar sini saja. Jadi kita taruh sedikit-sedikit aja. Ini untuk satenya. Nah ini karena bumbunya tadi pas kita blender pakai minyak. Nah jadi dia tidak nempel. Nah ini seperti ini. Jadi gampang, jadi nggak usah pakai minyak lagi. Oke gengs, kalau udah kecoklatan seperti ini, jadi kita kasih si bumbu olesnya supaya bumbunya lebih meresap dan rasanya lebih asoy.
Oke gengs, ini hasilnya. Jadi kalau pakai dada ayam, dia itu kayak montok banget gitu satenya. Dan bumbunya ini pasti meresap banget karena memang tadi kita sudah diemin kurang lebih 40 menit. Kita lanjut bakar yang lainnya gengs. Oke gengs, jadi sekarang kita bikin bumbu cocolannya untuk si satenya tadi. Jadi gue punya bawang merah, gue punya cabai orange. Jadi sebenarnya ini kalau misalnya si bumbu cocolnya itu bisa pakai dikasih tomat juga. Tapi kalau gue nggak suka pakai tomat karena nanti si bumbunya itu terlalu becek kalau pakai tomat. Nah ini untuk si bumbu cocolnya. Ini gue juga punya 2 buah jeruk limau. Kita bersihin aja. Ini jeruk limau ini kalau buat urusan sambal menyambal ini dia wangi banget, sedap. Oke. Cukup. Sekarang kita langsung sajikan. Oke gengs, ini satenya udah jadi. Sementara suami gue masih sibuk masak karena masih banyak yang harus dibolak-balikin. Nah ini gue akan cobain sendiri. Nah pertama kita cobain dulu satenya. Ini sate ayam pakai dagingnya dada. Dan mungkin bakal banyak yang bingung ya. Kira-kira kalau makan pakai dada itu bakalan susah nggak dikunyahnya? Nah ini kita buktikan ya. Gampang banget. Dia tuh digigit, dikunyahnya itu dia udah langsung hancur gitu. Jadi gampang banget nelennya. Dan ini gue suka banget sama rasa smoky-smokinya. Tadi karena ditambahin pakai kecap ya. Jadi ada rasa-rasa kebakarnya gitu. Terus yang gue rasain banget, ini bumbunya berasa banget. Mungkin tadi karena memang udah dimarinasi ya. Jadi pas dimakan tuh kecium bau aromatiknya. Nah sekarang gue akan coba pakai si bumbu kecapnya. Jadi di sini gue lihat ini sebenarnya kayak bumbu kecap biasa, cuman memang ada tambahan cabai, terus juga bawang dan juga ini ada jeruk limaunya. Nah ini kayak bakalan seger sih. Gue akan coba gini ya, ditaruh gini. Mari kita coba. Langsung berasa sih jeruk limaunya. Itu enak banget, seger banget. Jadi kayak nambah rasa lagi. Udah juga ada rasa pedas-pedasnya. Walaupun ini pedasnya gue masih nggak apa-apa sih. Karena kan memang gue nggak suka pedas ya. Tapi ini masih oke banget. Jadi nambah rasa, nambah flavornya. Nah ini dia tukang masaknya. Oke, jadi kalau menurut gue ini tuh enak banget deh. Bener-bener dagingnya empuk. Rasanya juga dapet banget. Terus ini nggak tahu deh, tadi sebenarnya sebelum ini gue udah ngunyah beberapa, nyomot-nyomot sedikit. Ini kayaknya gue bakal bisa ngabisin sampai beberapa tusuk deh. Dan ini oke banget misal dimakan biasa aja kayak gini tanpa ada nasi. Tapi juga bisa pakai nasi atau mungkin kalau misalnya suka pakai lontong atau apa ya, mungkin bisa divariasiin sama sesuai yang selera kalian ya. Ini juga pas banget sebagai menu bulan puasa. Kalian bisa marinasi dulu tadi semuanya, nanti menjelang mau buka puasa gitu ya, baru nanti dibakar-bakar. Bakarnya pun memang harus agak hati-hati ya, karena tadi ada pakai kecap, jadi jangan sampai gosong. Terus juga tadi kan gue grillnya itu pakai alat ya, grill yang panjang lebar gitu. Memang itu kita punya buat kalau barbekyuan gitulah. Nah karena raketnya banyak makanya besar. Tapi kalau misalnya teman-teman punya teflon aja itu juga udah bisa banget.
Yang penting semua area dari si dagingnya, daging ayamnya itu harus benar-benar tergrill ya, karena ini kan daging ayam, jadi jangan sampai nggak matang. Terus juga ini kan karena dada ayam ya, nah ini kenapa dipilihnya dada ayam, dan juga pas buat nanti pada saat bulan puasa gitu. Kenapa? Karena dada ayam tuh cenderung gampang atau lebih cepat untuk dia mateng. Makanya kalau misalnya menggunakan teflon itu ya juga nggak butuh waktu yang lama. Nah udah paling itu aja sih dari kita, dan gue kayaknya mau lanjut makan lagi karena aduh ini enak banget. Dan kalau misalnya kalian punya resep atau juga udah nyoba recreate resep-resep kita, boleh kasih tahu atau kasih komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini karena di setiap minggunya kita akan ada video yang baru. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Hey yang tukang masak, bye. Bye.